Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok analisis laporan keuangan yang akan membahas hasil diskusi kami, yaitu tugas kecil 2 dengan judul pembahasan analisis pertumbuhan cash flow. Sebelum kami memulai mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fiona Salsabila. Saya Alvina Maharani. Saya Feralisa Deswita Maharani. Baik, kita langsung saja menuju ke analisis pertumbuhan cash flow. Baik, yang pertama ada pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas atau statement of cash flow yaitu laporan keuangan yang merangkum informasi mengenai arus kas masuk, yaitu penerimaan, dan arus kas keluar, yaitu pembayaran untuk suatu periode waktu tertentu. Agar arus kas tersebut dapat digunakan sebagai informasi bagi pemakai laporan keuangan, maka informasi arus kas dibuat dalam bentuk laporan yang disebut laporan arus kas atau statement of cash flow, yang dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para investor dan kreditur dalam menganalisa arus kas. Laporan arus kas sendiri adalah salah satu laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dari suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan ini juga memberikan gambaran tentang sumber dan penggunaan kas perusahaan, serta menggambarkan perubahan dalam posisi keuangan yang disebabkan oleh aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas juga berfungsi untuk melacak pergerakan kas dalam perusahaan dan membantu pemangku kepentingan dalam memahami aliran dana yang dihasilkan oleh kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan, mengidentifikasi tren arus kas, dan membuat keputusan yang informasinya berdasarkan aliran kas yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada tujuan laporan arus kas yang akan dijelaskan oleh Alvina. Tujuan laporan arus kas. Tujuan utama dari laporan arus kas adalah memberikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dari suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan ini memiliki tujuan penting, antara lain, yang pertama, memonitor aliran kas. Laporan arus kas membantu perusahaan memonitor dan mengontrol aliran kasnya dengan menyajikan informasi tentang sumber dan penggunaan kas. Laporan ini membantu perusahaan dalam mengetahui seberapa baik kas yang dihasilkan dari operasional, investasi, dan pendanaan. Kemudian yang kedua ada evaluasi kinerja keuangan. Laporan arus kas digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Para pemangku kepentingan seperti investor dan kreditur dapat menganalisis arus kas untuk memahami seberapa baik perusahaan menghasilkan arus kas dari kegiatan operasionalnya. Laporan arus kas juga membantu dalam mengidentifikasi tren arus kas dan mengukur keberlanjutan keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada pengambilan keputusan. Laporan arus kas memberikan informasi yang penting dalam pengambilan keputusan keuangan. Para manajer perusahaan dapat menggunakan laporan ini untuk mengidentifikasi sumber-sumber arus kas yang kuat dan lemah, serta mengarahkan kebijakan operasional dan investasi yang tepat. Selain itu, laporan arus kas juga membantu dalam penentuan kebijakan pendanaan yang efektif. Kemudian yang keempat ada evaluasi kemampuan pembayaran. Laporan arus kas membantu dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek. Kemudian yang kelima ada transparansi dan akuntabilitas. Laporan arus kas juga memiliki tujuan utama untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan perusahaan dengan menyajikan informasi tentang arus kas dengan cara yang jelas dan terstruktur. Laporan ini membantu dalam membangun kepercayaan dan memenuhi persyaratan pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian ada metode laporan arus kas. Yang pertama, metode langsung. Metode ini mensajikan informasi secara langsung tentang arus kas masuk dan keluar dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Metode ini menyajikan rincian kas masuk dan keluar, seperti penerimaan kas dari penjualan, pembayaran kas untuk pengeluaran operasional, investasi dalam aset tetap, pembayaran hutang, dan lain sebagainya.
Dalam metode langsung, laporan arus kas biasanya menggambarkan aktivitas operasional dengan mengelompokkan penerimaan dan pembayaran kas berdasarkan kategori, seperti penerimaan kas dari penjualan produk atau jasa, pembayaran kas untuk biaya operasional, pembayaran kas untuk pajak, dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas investasi dan pendanaan juga dijelaskan dengan rincian kas masuk dan keluar. Kemudian yang kedua, metode tidak langsung. Metode ini menyusun laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung atau metode rekonsiliasi. Metode ini memulai dengan laba bersih atau rugi bersih dari laporan laba rugi dan kemudian menyesuaikannya dengan mempertimbangkan item non-kas yang mempengaruhi posisi kas perusahaan. Dalam metode tidak langsung, laporan kas biasanya dimulai dengan laba bersih yang disesuaikan dengan penyesuaian non-kas, seperti depresiasi, amortisasi, keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap, dan perubahan dalam piutang usaha dan hutang usaha. Kemudian, perubahan dalam posisi kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan disajikan secara terpisah. Selanjutnya, ada klasifikasi laporan arus kas. Laporan arus kas dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian utama berdasarkan aktivitas yang mempengaruhi arus kas perusahaan. Yang pertama ada aktivitas operasional. Ini mencerminkan arus kas yang dihasilkan dari aktivitas inti perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Beberapa contoh aktivitas operasional yang mempengaruhi arus kas meliputi yang pertama, penerimaan kas dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Lalu pembayaran kas untuk biaya operasional seperti pembelian bahan baku, upah karyawan, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Lalu pembayaran kas untuk pajak yang terkait dengan pendapatan operasional. Yang kedua, aktivitas investasi. Ini mencerminkan arus kas yang timbul dari aktivitas investasi perusahaan dalam aset tetap, investasi jangka pendek, dan investasi lainnya. Beberapa contoh aktivitas investasi yang mempengaruhi arus kas meliputi yang pertama, pembelian atau penjualan aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, atau peralatan. Lalu investasi dalam surat berharga jangka pendek seperti saham atau obligasi. Lalu penerimaan kas dari penjualan surat berharga jangka pendek. Yang ketiga ada aktivitas pendadaan. Ini mencerminkan arus kas yang berkaitan dengan pembiayaan perusahaan, termasuk pinjaman, ekuitas, dan dividen. Beberapa contoh aktivitas pendanaan yang mempengaruhi arus kas meliputi yang pertama, penerimaan kas dari penerbitan saham baru atau penerbitan obligasi. Yang kedua, pembayaran kas kepada pemegang saham sebagai dividen. Lalu penerimaan kas dari pinjaman baru yang diterima. Selanjutnya ada keterbatasan laporan arus kas. Meskipun laporan arus kas merupakan alat yang penting dalam analisis keuangan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak memberikan informasi tentang profitabilitas. Laporan arus kas fokus pada arus kas, bukan pada laba atau rugi perusahaan. Meskipun arus kas yang positif penting, hal itu tidak menunjukkan apakah perusahaan secara efektif menghasilkan keuntungan. Yang kedua, tidak memberikan informasi tentang perubahan dalam posisi keuangan. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang arus masuk dan keluar kas, namun tidak memberikan gambaran tentang perubahan dalam posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Tiga, tidak memberikan informasi tentang kualitas arus kas. Laporan arus kas tidak secara langsung menyajikan informasi tentang kualitas arus kas perusahaan. Misalnya, arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional dapat berasal dari penjualan piutang, bukan dari penjualan tunai, yang dapat menimbulkan risiko tunggakan pembayaran. Yang keempat, mencakup aspek non-kas. Laporan arus kas tidak mencakup informasi tentang aspek non-kas yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Misalnya, perubahan dalam nilai pasar investasi atau perubahan dalam nilai merek tidak tercermin dalam laporan arus kas. Yang kelima, tergantung pada estimasi dan kebijakan akuntansi. Penyusunan laporan arus kas melibatkan estimasi dan penerapan kebijakan akuntansi tertentu. Estimasi ini dapat mempengaruhi jumlah periode di mana arus kas dicatat. Selain itu, perubahan dalam kebijakan akuntansi dapat mempengaruhi perbandingan arus kas dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada penyajian laporan arus kas.
Penyajian laporan arus kas melibatkan pengaturan dan penyusunan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar dari perusahaan. Berikut adalah beberapa poin penting dalam penyajian laporan arus kas. Yang pertama ada format laporan arus kas. Laporan arus kas biasanya disajikan dalam format langsung atau tidak langsung. Dalam format langsung, arus kas dari aktivitas operasional, yaitu penerimaan kas dan pembayaran kas, dilaporkan secara terpisah. Dalam format tidak langsung, laporan arus kas dari aktivitas operasional dihitung dengan menggunakan perbedaan antara laba bersih dan pengaruh dari transaksi yang melibatkan arus kas. Poin kedua yaitu aktivitas arus kas. Laporan arus kas menyajikan arus kas yang berasal dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan secara terpisah. Setiap aktivitas ini diberikan dengan detail mengenai sumber dan penggunaan kas. Biasanya aktivitas operasional disajikan terlebih dahulu, diikuti oleh aktivitas investasi dan pendanaan. Serta poin terakhir adalah metode pelaporan. Perusahaan dapat memilih menggunakan metode langsung atau tidak langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasional. Metode langsung menyajikan detail penerimaan kas dan pembayaran kas dari berbagai aktivitas operasional, sedangkan metode tidak langsung menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasional dengan menggunakan laba bersih sebagai titik awal dan menyesuaikannya dengan pengaruh transaksi non-kas. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.